ayah itu termasuk manusia yang out of the box. Karena di saat orang lain itu berpikir bahwasanya keturunan itu harus sedikit karena pertimbangan ekonomi dan lain sebagainya, tapi ayah sudah menyerahkan hidupnya itu kepada Allah, sehingga ya berapapun anak tidak masalah. Akhirnya alhamdulillah kami sudah jadi 26 saudara, 13 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Karena kondisi itu ketika Krismon itu sangat membekas ke semua orang, terutama juga pesantren Al-Um, sehingga ayah sempat kepikiran juga ini pesantren perlu diteruskan atau tidak. Akhirnya ayah ngadem ketika pengajian dengan Walid di Rahman Segaf, ayah ngadu mengadukan bahwasanya mungkin sudah di titik tidak kuat lagi meneruskan pesantren karena segala hal sangat memberatkan. Oleh Walid diberi sebuah nasihat yang out of the box juga. Walid bilang, ya, Haji Rusli, tadi lihat di pengajian itu ulama-ulama banyak yang lebih alim dari ente, orang-orang kaya yang jauh lebih kaya dari ente juga banyak. Tapi semua itu nggak ada yang berani bikin pesantren. Kenapa? Ya, karena kaya dan ilmu tidak menjamin bikin pesantren, tapi niat serta kenekatan. Ya, terus ayah nanya, jadi gimana? Diterusin atau enggak? Ya terusin. Ya, karena yang langka nekat itu jarang. Ya, salah satunya ente. Ya alhamdulillah setelah itu ayah terus meneruskan perjuangan dengan kita-kita dan kami-kami yang anak ayah. Dan juga alhamdulillah setelah semakin yang lain juga anak-anak dari ibu-ibu yang lain juga besar, alhamdulillah juga sampai sekarang semua dengan caranya, dengan kemampuannya ini turut berkiprah dan menyumbangkan apa yang mereka bisa untuk kemajuan pesantren. Dan insya Allah sampai kapanpun pesantren ini adalah pesantren yang akan dijunjung tinggi serta diteruskan oleh para keturunan dari ayah. Itu kalau yang saya ingat membekas kejadian tentang pesantren dan ayah diri saya. Terima kasih. Mungkin Kayla ada yang mau ditambahin? Sebenarnya ini penanaman ayah kepada kita anak-anak untuk mendirikan pesantren ya. Saya ingat dulu ketika pengenalan pesantren itu oleh ayah dengan membawa kita anak-anak yang satu mobil terdiri dari 10 orang, ayah, Umi, dan kita anak-anak 8 orang. Masya Allah, memang kalau dipikir sekarang nggak mungkin gitu, cuma alhamdulillah dengan keinginan sekecil itu ya, mengangkut kita 10 orang gitu. Itu adalah pengenalan ayah itu kepada kita untuk memperlihatkan bagaimana kehidupan pesantren, yang khususnya adalah karena ayah tamatan dari Darussalam Gontor ya, kita diajak ke sana. Nah, waktu itu memang Ki Alvan ini kepincut di sana, diajak pulang nggak mau. Waktu itu masih kelas 4 SD ya. Terus ya alhamdulillah itu kita jalani, dan waktu itu juga pernah ada keraguan dari ayah beliau ya, Haji Rojali, bahwa Li, dulu karena jurusan panggil Li ya, Li, lu bisa gini anak lo 2 orang gini, sedangkan kerjaan lo juga kayak tetap gitu kan. Tapi alhamdulillah ayah dengan dengan keyakinan yang tinggi bahwa insya Allah akan bisa membiayai anak mereka berdua, yaitu Ki Alvan dan Ki Ivan, untuk belajar di Gontor. Dan ini juga alhamdulillah jadi motivasi saya sendiri ya, khususnya untuk menyalurkan anak-anak kita, walaupun kalau dilihat dari ini nggak mungkin gitu kayaknya, cuma alhamdulillah Allah punya
punya rencana sendiri bahwa ketika kita masukkan anak sekolah itu Allah yang menjanjikan untuk memberikan rezekinya. Dan alhamdulillah juga seperti ayah, kalau dibilang berhasilnya belum ya, masih belajar juga anak kita, cuma itulah yang menjadikan satu kekuatan bagi khususnya saya ya, tetap menyalakan anak kita dan kita berpegang bahwa Allah yang akan membiayai apa yang kita inginkan. Dan kali itu deh saya kesan saya mengenai almarhum, saya melihat bahwa beliau adalah orang tua yang gigih, dimana kalau saya menghitung umur, saya sekarang umur 45, untuk saya belum apa-apa. Tapi kalau saya melihat dari sejarah beliau umur 40 sudah berinteraksi dengan orang-orang besar. Yang terbukti bahwa adanya perusahaan ini. Dan kami sebagai anak-anak semuanya juga tidak dibatasi gitu. Artinya anak mau sekolah ambil kuliah apa silakan, mau kuliah apa silakan. Dia condongnya kemana silakan. Cuman karena beliau visioner dan syarat dengan politik pendidikan, beliau sudah memplot adanya pondok pesantren yang dimana anak-anaknya sekolah di mana, yaitu ya kembali ke pesantren. Yang di bidang pendidikan dia untuk mengajukan pendidikan pesantren. Yang di bidang keuangan ikut terus juga membantu keuangan pesantren. Yang di bidang teknik untuk membantu pembangunan di pesantren. Dalam semua hal yang bisa membangun dan bisa mendukung berkembangnya dan kemajuan pesantren. Menurut saya. Oke.